Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Saya dengar dan saya simak, saya hitung ketua DKM kita tadi berpantun sampai 6 pantun. Insya Allah untuk memotivasi saya buat belajar, ikan bawal sayur terong. Tadi dia boleh jual, sekarang saatnya saya untuk memborong. Ya, insya Allah borongan saya yang pertama berarti saya harus lebih dari 6. Ya, makan nasi uduk dan nasi ulam. Belinya arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Sambil duduk berkenan semangat jawab salam. Yang pada punya utang saya doakan biar cepat lunas. Banyak berhutang ternyata. Alhamdulillah. Seulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau begini kan enak. Ada opak, ada colena. Kalau kita kompak ke depan makin enak. Kembali ke tadi, saya baru satu lontarkan pantun yang 4 aksara. Ya, dan tas yang kedua, pergi haji ke kota Mekah. Sampai di sana harus banyak bertafakur. Insya Allah hidup kita makin berkah karena kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bukti bersyukurnya pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana melihat makom Ibrahim. Hidup kita semakin berkah karena kita makin gemar silaturahim. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Terus kita panjang umur, murah rezeki. Udah 4 sudah. Tadi Pak Ketua kita ada 6. Ya, berarti tinggal selontarkan 2 udah draw udah. Di saat saya lebih dari 6, insya Allah pulang dapat bonus dari sini saya. Ya, Masya Allah. Jadi ini nama masjidnya Ar-Rahmah ya. Masya Allah. Jabar Rahmah ada di kota Mekah, tapi tetap berbekal opak dan korma. Masjid Jami Ar-Rahmah makin berkah karena jamaahnya makin kompak dan istiqomah. Ke Bekasi bareng nyonya, makan lesen ampe ke Mekah. Makasih akan penyambutannya. Mudah-mudahan kita terus makin tambah barokah. Udah sama 6-6 sudah. Hanya bedanya tadi Pak Ketua kita bawa kertas, saya tidak ada kertas. Iya, ya, Masya Allah. Makanya tetap walaupun subuh kita semangat. Kenapa? Ke Keranji, ke rumah besan, naik sepeda dari Cimanggu. Urusan ngaji nggak boleh bosan, biar ibadah nggak pernah ragu-ragu. Minum jamu ke Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi mudah, tanpa ilmu hidup jadi celaka. Sudah 8 saya. Masya Allah, ya, Masya Allah. Apalagi tadi disampaikan juga nanti selesai ngaji ada santapan jasmaninya. Ini bukan kurang sopan, berarti tadi saya udah 8 ya. Nah, udah menang 2 poin ya. Ya, jadi nanti bukannya saya nolak tawaran yang ada, kebetulan hari ini saya lagi libur makan, tapi mudah-mudahan dengan bonus 8 lawan 6, sederhana bahasa saya, ke Cikampek melihat sirkus, lihat Sahrul kan ngemil markisa, ntar kalau ada empek-empek boleh dibungkus buat saya makan saat buka puasa. Ya, biar lebih jelas lagi, ayam pitik dimakan tikus, dibawa ke loteng. Ada plastik dibungkus, nanti saya pamitan boleh ditenteng. Udah 10 saya berpantun sudah. Bercanda ya Pak ya. Masya Allah. Ya, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat sekalian, jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Imam kita yang tadi telah memimpin sholat subuh berjamaah kita saat ini, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, Al-Ustaz Haji Herwin Jarkasi. Dari juga Kemenak beliau bertugas. Mudah-mudahan makin barokah ilmunya dan istiqomah untuk mengayomi kita di masjid kita tercinta ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita, yang saya hormati Kanda Al-Ustaz Haji Syarif Hidayatullah beserta jajarannya tanpa terkecuali. Juga kepada para sepuh ini sepuh kita, para tuan-tuan guru kita, para ustadz-ustadzahnya, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, semoga pantun ini menjadi doa yang Allah ijabah. Nabi memberikan garansi, dakwatul musafiri mustajabun. Doanya orang yang sedang bepergian pasti Allah ijabah. Saya nggak bisa ngasih hadiah apa-apa, saya merujuk kepada bahasa Nabi ini. Semoga untuk para tuan-tuan guru kita, untuk para orang-orang tua kita, para sepuh ini sepuh kita yang berada di lingkungan keluarga besar Masjid Ar-Rahmah, sederhana bahasa saya, dari Keramat langsung ke Pasar Baru, bekal bakwan dan markisa. Kami doakan selamat buat para guru, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena jujur saya bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru kita. Ayam teriyaki buatan mertua dari Pekanbaru untuk tetamu. Pengen barokah rizki, minta ridho orang tua. Pengen barokah ilmu, minta ridho dari para guru. Udah berapa Bapak Ibu pantun saya? Dan tidak bawa kertas ini. Ya, jadi Masya Allah, saya kalau urusan pantun Bapak Ibu, saking konsennya Allah izinkan sampai-sampai mimpinya saja pantun Bapak Ibu. Ya Allah, hadirin hadirat rahimakumullah, keutamaan sedekah. Sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Karena kalau matahari sudah mulai keluar, insya Allah nggak di mana-mana sama. Pasti nanti jamaah walaupun komentar di hati semangat, tetap Ustadz keberadaan siang beli kacang panjang. Tolong makin siang jangan panjang-panjang. Apalagi kondisi masjid kita nyaman, di dalamnya ber-AC. Saya perhatikan yang ada posisi sini yang paling laku, kalau nggak tiang senderan. Ya, lanjutkan tidak apa-apa. Memang enak ya. Tadi pun saya nyender, khawatir ambil nyender kebangkitan asik, khawatir obat batuk dari Borobudur ndak berasa, mata ngantuk ada yang tidur. Ya, tapi belum ada yang tidur ya. Coba saya tes. Assalamualaikum. Oh, berarti masih jawab salam saya. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Masuk poin keutamaan sedekah. Baginda Rasul mengingatkan, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Sedekah, Pak Bu, sedekah kata Nabi begitu keluar dari tangan yang ngasih, dari tangan yang bersedekah, atau mungkin kalau sekarang bukan tangan, transferan. Karena sudah canggih, begitu keluar dari rekening kita, atau mungkin dari kantong, keluar dari kantong kita, takallamat bi khamsi kalimatin, maka sedekah itu berkomentar sampai 5 komentar. Duit kita, materi kita, begitu kita keluarin, dia ngomong, kata Rasulullah, hampir 5 komentar. Bapak Ibu berapa? Ada berapa? Saya datang jauh-jauh dari Jakarta ini biar betul-betul 5-5-nya nyampe rumah betul-betul nempel. Dan kita pulang dari sini ada oleh-oleh ilmiah, walaupun durasi tidak terlalu panjang-panjang banget, yang penting 5 bahasan sampai sini betul-betul nyampe rumah. Kecilendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting masuk. Setuju Pak? Setuju. Biar pendek yang penting masuk. Iya. Kenapa Pak? Kenapa?
Jangan susun dulu, maksud belum selesai penjelasan saya. Maksud saya ini kan waktu kita tidak panjang. Ya kalau dibalikin, misalkan saya ngomong sampai jam 7 setengah 8, dibalikin buat apa kalau panjang nggak masuk kan capek-capekin doang. Iya itu maksudnya, biar pendek yang penting ilmunya yang 5 tadi. Iya. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Baik, kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Kemurah angke di hari Sabtu. Oke lah kalau begitu. Hadirin rahimakumullah, yang pertama kata Kanjeng Rasul, kuntu saghiratan fakabbartani. Itu omongan sedekah kita tuh. Siapa aja yang bersedekah, begitu keluar tuh materi kita, keluar tuh ikut andil, baik nanti lewat kampung zikir madani atau ikut andil lagi untuk tadi yang disebutkan, untuk yang namanya toilet kita atau yang di belakang tadi disebutkan oleh ketua DKM kita. Intinya begitu keluar, pertama ucapannya kuntu saghiratan fakabbartani. Apa kata sedekah? Kuntu, saya tadinya saghiratan, kecil. Tapi begitu sampean keluarkan sedekah, fakabbartani, maka saya sekarang menjadi besar. Mana dalilnya? Oh, bukan kata Taufikur Rahman, itu tadi hadis. Dalilnya Allah pertegas dalam Quran. Dan saya amat-amati dalam Quran Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan perintah ibadah-ibadah yang mahdoh, Allah belum pernah menjelaskan jor-joran pahalanya. Kalau kata orang Betawi, belum pernah Allah jembrengin. Kalau bahasa orang kitanya, belum pernah Allah perjelas dengan segamblang-gamblangnya. Contoh, kita disuruh sholat subuh, zuhur, isya, maghrib. Mana dalilnya? Surat 17, juz 15, ayat 78. Itu Allah perintahkan 5 waktu. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Surat 17 juz 15 ayat 78. Diperintahkan kita sholat zuhur. Makanya kalau kemarin Pak dosen yang dari Depok, Pak dosen yang dari Depok nantang, mana perintah tentang sholat 5 waktu, tegesin aja ini. Cuman karena dia nggak pernah baca kitab yang bener Pak, diunjukin kitab yang beneran, komentar, Ustadz Arabnya gundul, yang gondrong aja gue kedar begitu. Nah ini ayatnya jelas. Dirikan kamu begitu tergelincir matahari, zuhur, asar, ya, masuk matahari, maka maghrib, isya, dan waktu subuh. Bahkan penekanannya, sungguh waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Tapi berbicara pahala, abstrak, nggak nampak, nggak ada. Tuh, Al-Isra ayat 78. Kita disuruh untuk besok, kalau sekarang sudah Jumadil Akhir, berarti besok Jumadil Akhir kala masuk Rajab. Rajab selesai masuk Sya'ban. Selesai Sya'ban masuk Ramadan. Semoga wabaligna Ramadan. Allah sampaikan kita bisa berjumpa lagi dalam bulan suci Ramadan. Begitu masuk Ramadan ada kewajiban. Surat 2 juz 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita puasa selama kita beriman. Bahkan bicara pahala, dalam hadits qudsi Kanjeng Nabi mempertegas, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasanya untuk aku, kata Allah. Puasanya untuk aku. Bicara balasan pahala abstrak. Bicara sholat abstrak pahalanya. Bicara puasa abstrak. Mana lagi? Kita diperintahkan untuk ibadah haji dan umroh. Bu, Pak, ibadah haji dan? Bu, Pak, ibadah haji dan? Mau gratis? Beli luwak white coffee. Beneran Bapak Ibu. Bu, sama ndak orangnya begini nih? Saya diri dah takut Ibu kurang tegas. Sama ndak benda?
cuman bedanya di sini saya bawa istri. Iya, ya hadirin rahimakumullah, gampang aja kok iklan sejenak yang tipis-tipis. Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, saya teruskan. Hadirin rahimakumullah, dalilnya jelas. Al-Baqarah ayat 196. Apa perintah Allah? Atimul hajja wal umrata lillah. Bahkan ada penekanan tuh, lillah, lillah. Kalau nggak mau di Al-Baqarah, pindah ke surah Ali Imran ayat 97. Depannya lillah lagi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada penekanan lillah, berbicara pahala abstrak. Puasa bicara pahalanya abstrak, sholat abstrak, haji abstrak. Tapi lihat ketika berbicara sedekah. Kalau tadi hadisnya nyebutin begitu harta keluar dia ngomong, saya tadinya kecil, tapi begitu kamu sedekahkan, sekarang saya tumbuh menjadi besar. Dalil Qurannya saya bacakan. Ingat-ingat surat kedua, juz ketiga ayat 261. Saya ulang, surat kedua, juz ketiga ayat 261. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong bantu ulangi. Surat keberapa? Kedua. Juz berapa? Alhamdulillah. Ayat berapa? Nah, silakannya di handphone ada aplikasi Qurannya, dibuka sambil disimak biar lebih meyakinkan. Apa di situ firman Allah berbicara sedekah nih? Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini ayat tentang pahala sedekah dan boleh terang-terangan. Makanya Allah jelaskan tuh secara gamblang-gamblangnya. Boleh saat sembunyi-sembunyi juga boleh. Terang-terangan bagus untuk memotivasi yang lain, untuk menyemangati yang lain. Sembunyi-sembunyi juga bagus. Yang nggak bagus sembunyi-sembunyi nggak sedekah. Udah gitu nyinyir lagi yang sedekah. Ini kadang-kadang jeleknya nih kita. Hadirin rahimakumullah, biar lebih jelas saya bacakan sambil saya terjemahkan. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, akan harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Luas nih tafsiran di jalan Allah. Membantu pembangunan masjid di jalan Allah, membantu nanti kampung zikir madani di jalan Allah. Maka Allah langsung jabarkan kamasali habbah. Tadi giliran sholat nggak ada, giliran haji nggak ada, giliran puasa nggak ada, tapi giliran sedekah. Kenapa sih Allah jabarin begini? Karena jujur hampir rata-rata kita cinta dengan fulus. Bil fulus mulus. Mafil fulus alamatil manpus. Bohong kita kalau nggak cinta fulus. Tapi mohon maaf, kalau yang cerdas kita jangan taruh di hati, cukup taruh di tangan. Yang nggak boleh, yang nggak boleh. Cinta boleh Sat, boleh. Memang kita di dunia kok. Cinta dengan orang tua, cinta sama anak istri, cinta dengan fulus. Kenapa? Yang nggak boleh, yang nggak boleh apa? Hubbud dunya, terlalu cinta. Nanti saya pede aja, pulang dibungkusin pempek dari sini. Misalkan. Iya, itu nikmat. Begitu ntar perkumandang azan maghrib, kami makan karena memenuhi syarat. Satu, lagi lapar. Dua, nanti ada teman makannya. Tiga, memang pempek Palembang udah nohok, no debat udah. Kayak Yasmin naik mobil mewah, dijamin gak akan kecewa udah. Iya. Tuh, maksudnya rasanya nikmat. 4, badan saya sehat. 5, gratisan, enak. Enak. Kenapa? Lagi lapar. Dan makannya jangan terlalu. Cukup sebatasnya. Enak.
Tapi kalau sudah terlalu, mohon maaf, seenak-enaknya, udah kenyang dipaksakan, muntah. Nah ini yang dianjurkan dalam agama. Boleh kita cinta, tapi yang nggak boleh terlalu cinta. Hadirin rahimakumullah, begitu kita keluarkan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261, apa di situ? Kama salihabba, langsung begitu keluar, kama salihabba, percis seperti satu butir benih. Dan perhatikan di situ secara gramatikal bahasa Arab itu menggunakan fi'il madi, ambatat. Fi'il madi itu berarti kalau kita belajar bahasa Inggris gampang memahaminya, kita belajar verb. Di saat bahasa Inggris kita belajar verb itu macam-macam namanya. Kalau bahasa Inggris banyak. Kalau fi'il bahasa Arab cuma 3. Mudhari, madi, amar cuma 3. Tapi kalau bahasa Inggris banyak. Ada simple present tense, ada continuous tense, ada simple present tense, ada future tense, ada past tense. Tapi ngomong-ngomong masih understand. Beneran. Nah di situ pakai fi'il madi. Berarti bentuk yang pasti, lampau. Jadi kalau saya contohkan ini tutup gelas saya pegang, di saat kita bersedekah, kama salihabbatin ambatat, keluar satu butir benih, ambatat, niscaya tumbuh. Ini kalau saya contohkan biar analoginya gampang mahamin, ini tutup gelas saya lepas, kira-kira jawabannya insya Allah jatuh apa pasti jatuh? Pakai insya Allah apa enggak? Udah nggak perlu, udah pasti. Pasti ambatat, niscaya tumbuh. Berapa tumbuhnya? Sab'a sanabil, 7 tangkai. 7 tangkai. Lantas fi kulli sumbulah mi'atu habba, setiap tangkainya berisi 100 butir. Tuh. Ini Quran yang ngomong Bapak Ibu. Bukan hadis lagi, Quran. Tadi saya tegas Al-Baqarah 261. Makanya yang mau terang-terangan tuh silakan. Apalagi yang Ustaz dia terang-terangan niatnya nggak ikhlas. Inti nggak bisa memvonis orang nggak ikhlas. Karena bicara ikhlas nggak ikhlasnya, yang bersangkutan hatinya GR apa enggak. Walaupun orang Ustaz Taufikur Rahman itu manggil entertain sedekah sampai sekian, dia nggak ikhlas, nggak bisa menebak gitu Pak. Nggak perlu pakai entertain, kita nyumbang diam-diam, ya nyumbang diam-diam. Lantas pengurus masjid karena menyampaikan biar transparan laporan keuangan, alhamdulillah untuk Masjid Ar-Rahmah kemarin ada yang menginfakkan senilai hampir 100 juta dari hamba Allah. Lantas hamba Allahnya ada di bawah tuh, dia dengarkan. Lalu dia ngomong, dia colek lah, Ustadz Herwin, Ustadz itu hamba Allahnya saya loh. Ya aku loh. Nah nggak pakai entertain, udah nggak ria, udah nggak ikhlas, ria sudah tuh. Jadi tolong kita bisa menjaga hati kita jangan sampai tergelincir dengan kata-kata aku loh, gua loh, naudzubillah min dzalik. Baik, saya teruskan. Itu ayatnya, makanya sampai disebutkan 1 butir tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berisi 100 butir. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu ungkapan sedekah yang pertama. Tadi saya ingat ada 5. Tuh, saya baru ngomong begini aja udah lebih dari 15 menit Bapak Ibu. Sementara ada 5. Baru berapa tadi? 1. Terusin jangan nih Bapak Ibu. Oke, yang kedua ngomong lagi tuh sedekah. Kuntu aduka, aku tadinya musuh kamu, fa'ahbabtani, sekarang menjadi kecintaan kamu. Omongan sedekah tuh. Kuntu aduaka, tadinya saya musuh kamu, tapi begitu kamu keluarkan, sekarang menjadi kekasih kamu. Kunta harisi, sebelum kamu keluarkan saya, kamu yang jaga saya. Fal'an, maka sekarang sirtu harisataka, sekarang tenang bro, kamu yang aku jaga. Begitu ngomongnya, udah 3 tuh. Yang pertama tadinya kecil jadi besar, yang kedua ngomong tadinya saya musuh kamu, tapi begitu kamu keluarkan, sekarang saya akan menjadi kecintaan kamu yang langgeng. Yang ketiga, tadinya kamu yang dijaga Pak, karena saking sayangnya sama harta, takut nanti ada pencoleng yang masuk, masya Allah,
taruh di dalam kamar, di dalam berangkas. Berangkasnya ada kodenya, cuman bapak yang tahu. Berangkas taruh lemari, lemari ada pintunya, pintunya dikunci. Lemari di dalam kamar, kamar ada pintunya, pintunya dikunci lagi. Kamar di dalam rumah, rumah ada pintunya, dikunci lagi. Rumah ada halamannya, halaman ada pintunya, dikunci lagi. Takut lagi, panggil security, kuncinya lempar ke laut biar gak ada yang tahu. Nah, itu saking cintanya sama harta. Tapi kata harta yang kita infakkan, begitu keluar, tenang, sekarang aku yang jaga kamu. Saya angkat cerita sedikit, banyak padahal. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, lewat karya kitab beliau banyak. Ada namanya Fathul Mu'in. Ada juga yang banyak hikayat, banyak cerita, namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Nah, di situ beliau angkat satu hikayat kehidupan di zaman Nabi Allah Isa. Jadi masyarakat di Nabi Allah Isa komplain karena ada seorang ibu yang kalau nyuci pagi hari nggak mau bersama-sama masyarakat di kampung, selalu dia bagian di dataran yang atas, sehingga busah-busanya jatuh ke bawah. Komplain dah ini yang di bawah kepada Nabi Allah Isa karena nggak mempan diingatkan kepada yang bersangkutan. Akhirnya Nabi Allah Isa yang turun tangan. Ibu, tolong mulai besok sama-sama nyucinya bersama ibu-ibu kampung di bawah. Kalau misalkan ibu tetap ngeyel, maka besok ajal ibu sampai. Dikasih ultimatum begitu sama Nabi Allah Isa. Memang Bani Israel, 3 sifat Bani Israel yang Nabi nggak demen, yang Nabi gedek. 1, kila wakola, banyak ngomong yang nggak ada isinya. Tuh, ceritanya luar negeri mulu. Saya dari Paris nih, Singapura nih, keluar negeri. Iya, kamu belikan gak seoleh-oleh? Enggak, saya cerita doang sama kamu. Jadi nggak ada isinya. Yang kedua, wakasratus soal, menghambur-hamburkan harta yang gak ada faedahnya. Yang ketiga, jika sifat Bani Israil yang Nabi gak demen, apalagi wa idha'atul mal, ya, wa kasrat, mohon maaf tadi salah menerjemahkan saya. Pertama, banyak ngomong yang gak ada isinya. Kedua, wa kasratus soal, banyak nanya sesuatu yang udah jelas. Allah udah pesenin nama Nabi Allah Musa, sembelih sapi. Nanya lagi, sapinya yang warnanya bagaimana Nabi Allah Musa? Tuh, oh cari yang kuning keemas-emasan. Nanya lagi, kira-kira tuh sapi umurnya berapa tahun? Loh, padahal mah kalau nggak nanya, udah sapi yang dimana kakinya 4 udah sapi udah. Tapi karena nanya, akhirnya sulit. Warna kuning keemas-emasan, umurnya nggak tua nggak muda. Nanya lagi, kira-kira itu sapi pekerjaannya bagaimana Nabi Allah Musa? Nah, sulit akhirnya. Bukan kata saya. Tuh Al-Baqarah ayat 70-an di situ dijelaskan. Oke, selanjutkan. Nah, yang ketiga baru Nabi nggak demen sifat Bani Israil tuh apa? Wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta dengan tujuan poya-poya. Oke, selanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Di situ diingatlah Nabi Allah Isa. Ternyata besok tetap aja begitu. Kelar nyuci dia di atas nggak meninggal, malah ngeledekin. Tuh, aku sehat. Komplainlah masyarakat di bawah kata Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa bohong. Katanya ucapannya Nabi nggak ada bohongnya. Kok buktinya hari ini dia nggak mati, sehat? Tenang, kata Nabi Allah Isa. Coba panggil orang itu, pasti ada sesuatu. Dipanggil lah. Ditanya dengan Nabi Allah Isa, kamu punya amalan apa? Kok pagi hari ini kamu nyuci tetap di atas, kamu tidak meninggal dunia? Dia jawab, tidak punya amalan apa-apa Nabi Allah Isa. Coba begini deh, kamu ada kejadian apa hari ini yang kamu alami? Kalau nggak punya amalan, diceritakan. Tadi begitu saya sampai tempat mencuci di atas, ternyata di dataran udah ada orang yang dia udah celentang, lapar. Nah, saya kebiasaan Nabi Allah Isa kalau mencuci saya bawa bekal 3 roti. Jangan samakan roti di Palembang sama roti di luar di Timur Tengah Bapak Ibu ya. Gitu. Karena di Palembang mah kita beli roti 30.000 beritok, kita pencet habis. Karena di sana kita beli roti takmis walaupun cuma 10 real, nggak habis makan seharian Bapak. Ya, singkat kata, saya bawa bekal 3 roti. Biasanya saya makan sebelum mencuci, saya makan sepotong. Nanti tengah-tengah saya istirahat, saya makan lagi sepotong lagi.
Selesai mencuci, saya makan lagi. Tuh, ternyata nih ibu ini suka ngemil. Tapi walaupun doyan ngemil, nih ibu murah tangan. Kemarin, mohon maaf, saat tadi pagi akan mencuci, udah ada orang yang sudah celentang, lapar. Saya tidak sampai hati. Saya ambillah setonton roti yang biasa saya makan, saya berikan kepadanya. Benar, dibagi roti dia sehat, kuat. Cerita lagi, wahai ibu, kalau masih punya lagi 2 potong, teman saya udah nggak mampu ke sini, ada lagi di sebelah sana juga sama kelaparan. Akhirnya saya berikan dua-duanya. Jadi hari ini saya nggak makan roti, nggak apa-apa. Yang penting yang lapar hilang rasa laparnya. Oh, baru Nabi Allah Isa manggut-manggut. Baik kalau gitu, coba mana kotak cucian kamu, kotak isi penggilesan kamu mana? Dikeluarkanlah coba. Buka kotaknya. Begitu dibuka Bapak Ibu, Masya Allah, Allah buktikan kemukjizatan Nabi Allah Isa. Karena yang namanya Nabi pantang untuk berbuat bohong, nggak ada. Dibuktikan. Begitu dibuka, kaget semua jamaah saat itu. Ternyata di dalamnya sudah ada ular yang begitu besar sedang mangap. Dan mangapnya ular terganjal dengan 3 potong roti. Apa kata Nabi Allah Isa? Mestinya ini ular Allah utus untuk mencabut nyawa kamu karena kamu melanggar, dan itu sesuai komitmen omongan saya. Kalau kamu tetap melanggar, besok kamu meninggal dunia. Tapi karena kamu bersedekah, karena kamu berbagi, as-shadaqatu tadfaul bala, sedekah menolak bala, maka tidak jadi terganjal dengan sedekah kamu. Jelas Bapak Ibu ya? Sudah 3. Yang keempat ngomong lagi sedekah. Kuntu faniatan faabqaitani. Yang keempat nih, faniatan, aku tadinya ada masa expirednya. Begitu kamu keluarkan, fa'abqaitani, maka sekarang saya akan langgeng selama-lamanya. Yang terakhir, kuntu qalilatan, saya tadinya sedikit, pakasartani, begitu kamu sedekahkan, maka menjadi banyak. Contoh, biar gampang memahaminya. Udah 5-5-nya saya sebutkan, Bapak Ibu bantu jawab. Merpati ada 5 ekor. Berapa ekor? Ketembak 3 ekor. Ketembak berapa ekor? Berapa ekor ketembaknya? 3. Sisa berapa ekor? Lari. Jangan ragu-ragu. Enggak, saya nanya, sisa berapa ekor? Nah, ada yang berdebat, ada yang bilang tidak ada. Ada yang bilang berapa nak kamu nak? 0. Oke, ya. Perhatikan baik-baik, ini waktu kita tidak banyak. Ntar pulang di rumah ditanya, suami ngaji apa? Merpati 5 ekor. Ya, benar Bapak Ibu. Mohon maaf, berapa semuanya? 5 ekor. Ketembak berapa? Tolong yang bilang habis, yang bilang 5, yang bilang 2, dengarkan baik-baik. Sisanya bukan 2, bukan habis, tapi 3. Mohon maaf, semua tadi berapa? Nemplok di atas 5, kita tembak dengan senapan angin, kena 3. Kena 3. Yang ketiga ketembak, mohon maaf, masih nemplok apa jatuh? Masih nemplok apa jatuh? Jatuh. Berapa? Berarti yang jatuh ada nggak bangkainya? Yang jatuh ada nggak bangkainya? Berapa Bapak Ibu? Mohon maaf, yang nggak ketembak berapa? Yang nggak ketembak berapa? Karena nggak ketembak 2, dia kemana? Kabur. Yang kabur masih ada apa? Hilang. Yang hilang perlu dibicarakan. Nggak perlu. Berapa sisa bangkai? Nah itu. Udah nyambung Bapak Ibu? Pelan-pelan mahaminnya. Merpati 5 ekor. Udah belum? Nak, kamu udah paham belum nak? Ya, yang tadi enggak, semuanya 5. Ya, ketembak. Berarti yang ketembak jatuh kan? Mati kan? Ada nggak bangkainya? Ada berapa Bapak Ibu? 3, udah nggak kemana-mana dia. Yang nggak ketembak berapa? 2. Karena nggak ketembak dia kemana? Kabur. Yang kabur masih ada apa? Hilang. Yang hilang perlu dibicarakan. Ngapain? Udah ke laut, biarin aja udah. Berapa sisa bangkai di bawah? 3. Itu sisanya.
Pak nanti bantuin jelasin lah kita ya. Udah nyambung belum ini? Kalau udah nyambung gampang ntar. Ini apa namanya rumusannya, tinggal prakteknya. Uang ada 20 lembar yang merah. Merah bukan sembarang merah, bukan merah ungu-ungu. Tapi merah angka depan 1, nolnya 5, gambar RI pertama. Berapa itu Pak? Nah, urusan uang nggak pernah salah udah. Walaupun masih ngantuk 100.000. Nah, berarti kan 20 lembar 2 juta ya? Betul kan 2 juta ya? Lantas kita ikut andil berwakaf lewat kampung zikir madani. Contoh kita nih, kalau mau lebih besar lagi, kita wakaf 10 lembar yang merah 1 juta. Kita wakaf 10 lembar yang merah. Nah, biar adil, ngasih lagi ke masjid untuk tadi renovasi 800.000. Pak, buat wakaf 10 lembar, buat masjid 8 lembar, uang 20 lembar, jadi sisa berapa? 18. Jangan bilang 2. 18. Rumusnya merpati 5 ekor. Ketembak 3. Sisa berapa tadi? Uangnya 20 lembar. Wakaf 10 lembar. Wakaf buat kampus zikir madani. Nanti di Riau dipakai tuh uang buat beli batu bata, buat beli hebel, buat beli semen karena masjid itu 85%. Mohon maaf, nyumbang buat wakaf manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng apa hilang? Langgeng. Nyumbang lagi nanti bantu masjid, enggak malu kita 800.000 kita berikan. Mohon maaf, manfaat apa maksiat? Dibelikan nanti keran, dibelikan batu bata, dibelikan semen, dibelikan pasir, akan kepakai, kita mau berwudu nyaman. Mohon maaf, berarti kalau manfaat isinya pahala apa dosa Bapak Ibu? Pahala. Berarti kalau pahala akan langgeng apa hilang? Langgeng. Yang 2 lembar belum tentu punya kita. Ternyata entar siang bisa aja kita nyusul Vanessa Angel. Benar loh Pak. Nggak percaya, tolong bantuin jawab. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, orang biasa, imam kita, ketua DKM, ibu-ibu, bapak-bapak, biar adil, penceramah belakang. Maksudnya semua bakalan ke sana. Coba renungkan pakai hati Pak. Begitu kita tutup mata kayak Vanessa Angel yang menemani kita di alam barzah, yang 1.800.000 apa yang 200.000? Paham ilmunya Pak ya? Merpati berapa ekor? 5. Ketembak berapa tadi? 3. Sisa? Alhamdulillah. Jadi yang punya kita bukan yang di deposito. Saya kuatkan lagi, saya pinjam bahasa Buya Hamka. Harta yang kau makan sudah pasti akan jadi kotoran. Harta yang kau simpan sudah pasti akan jadi warisan, bahkan gak sedikit banyak jadi rebutan. Tapi harta yang langgeng sepanjang zaman adalah yang sudah kau infakkan dan kau wakafkan. Bahasa saya, pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Paham Bapak Ibu? Merpati berapa ekor? 5 Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, sudah saya tuntaskan 5-5-nya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk lebih mentaukidkan lagi, untuk lebih memperjelas lagi nanti perihal visi dan misi untuk Kampung Zikir Madani, insya Allah Ananda Hariri akan menjelaskannya lagi. Kepada beliau dengan segala hormat saya persilakan. Kita nanti akhiri dengan doa bersama, baru kita berpamitan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.